Harus semakin hati-hati. Barangkali itulah pesan alam yang disampaikan oleh seorang ahli kebatinan. Hati-hati terutama harus dilakukan saat sudah melewati pekan pertama Desember ini. Petaka dunia biasanya muncul setelah purnama datang di bulan Desember. Ancaman air laut menyerobot daratan sesungguhnya juga tidak boleh dianggap main-main. Belum lagi soal cuaca ekstrim yang penuh anomali, mereka yang senang dengan pantai tingkatkan kewaspadaan karena diprediksi akan datang tsunami. Lalu benarkah tahun 2025 merupakan akhir zaman? Bagaimana dengan dunia selebriti? Mungkinkah ada skandal cinta terlarang yang terbongkar? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Penghujung tahun bertambah dekat, maka segeralah bersiap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan buruk. Tapi ahli spiritual Felin Ju justru melihat ada pertanda baik di akhir tahun ini. Lewat kepekaan batinnya, Felin melihat bakal muncul sosok penting yang mampu menyelamatkan kehidupan. Oleh sebab didominasi bencana dan segala kesulitan hidup, tahun ini dipercaya dipilih untuk hadirnya Ratu Adil, sang satria piningit yang sudah lama dicatat ingatan publik bakal membereskan semua yang tidak beres bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan terkait dengan adanya kedatangan seorang satria piningit dan Ratu Adil yang akan dimulai nanti setelah akan adanya puncaknya adalah akan ada laut, ya, akan ada laut yang meluap, air laut yang meluap tinggi yang akan didasari dari fenomena hampir mirip dengan tsunami, ya, mungkin bisa lebih besar atau lebih kecil. Ini akan terjadi di pergantian akhir tahun. Kita nggak tahu campur tangan mereka dan beliau ini yang akan membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan akan menganut sistem untuk meratakan perekonomian masyarakat. Berhati-hati serta mendekatkan diri pada Tuhan, sebab setelah melewati bulan pertama tahun 2025 nanti, semesta memasuki tahun ular kayu. Tahun yang tidak terlalu baik bagi beberapa karakter orang. Secara sio, tahun 2025 memang bisa dimaknai sebagai tahun yang tidak mudah. Sebab semua bisa berubah menjadi bahaya yang menakutkan. Selain sio kelinci dan ayam, disarankan untuk meningkatkan kehati-hatian sepanjang tahun 2025. Di sini sio yang beruntung adalah masih di sio ayam, sio kelinci, kemudian juga di sini sio-sio lain, tapi hati-hati untuk sio babi, ya. Sio babi ini dan sio monyet itu akan adanya pergeseran dari perekonomian ke depannya. Terlepas dari semua asa keberuntungan di tahun ular kayu, banyak yang harus ditandai sebagai sesuatu yang berbahaya.
soal ilmu kebatinan yang semakin banyak diminati juga menyimpan petaka jika tidak dipelajari dengan cara-cara yang benar. Mulai saat ini, semakin banyak orang yang berusaha mencari peruntungan lewat metode cepat dan instan. Akibatnya, tidak sedikit yang tersesat mencari pesugihan karena terpedaya iblis. Di tahun 2025 masih banyak orang-orang yang menganut sistem mencari ilmu untuk bisa kaya, baik pesugihan maupun ilmu. Orang-orang yang tidak mengenal apa-apa tapi dia berusaha untuk mencari. Hati-hati di tahun 2025 ini tentang yang namanya keilmuan itu, bahwasanya di sini ada iblis yang masih merajai di tahun 2005 dan akan menyesatkan. Dia akan mencari siapa-siapa aja yang akan menjadi pengikutnya. Bahkan iblis ini akan berkedok sebagai malaikat ataupun yang kita sebut khodam. Lalu ada fenomena alam apa lagi yang perlu diwaspadai? Fenomena alam lain juga akan adanya kerusuhan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang dimulai dari konflik keluarga, ya. Ini adalah suatu pertanda adanya akhir zaman, akan ada masa peralihan dari zaman, ya, akan ada perubahan teknologi di tahun 2025 sampai dengan tahun 2010, ya, akan ada peralihan zaman. Kemudian bagi mereka-mereka yang memang memiliki keahlian dalam teknologi, mereka akan mengikuti zaman. Tapi bagi mereka-mereka yang memiliki nilai budaya ataupun memiliki leluhur yang terkuat, mereka akan mempertahankan dengan budayanya. Kehidupan yang serba cepat dan pragmatis sesungguhnya juga diikuti oleh fenomena kembalinya umat manusia pada ilmu-ilmu leluhur. Semua seperti berburu kekuatan energi batin yang memang selalu bisa diandalkan untuk merampungkan segala problematika hidup. Kita akan merujuk kepada zaman masa lalu bagi mereka-mereka yang tentunya memiliki kekuatan energi unsur kekuatan leluhur yang paling terkuat. Banyak yang berbahaya di tahun depan. Felinju sudah melihat tanda-tanda yang kurang baik bakal terjadi. Lalu benarkah saat ini sudah mendekati gerbang akhir zaman? Kemudian apa yang akan terjadi saat sudah memasuki akhir zaman? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kemunculan Ratu Adil yang akan dipimpin oleh Satrio Piningit memang bukan sesuatu yang baru. Sudah sejak lampau, orang mempercayai kehadirannya. Tapi Feli meyakini saat inilah waktu yang tepat untuk kedatangan Sang Ratu Adil. Dalam pandangan mata batin Felin, semua fenomena alam yang terjadi saat ini adalah semacam karpet merah untuk kedatangan Satrio Piningit. Kemajuan teknologi yang seperti mengganti peradaban lama juga menjadi simbol Ratu Adil bakal muncul. Ramalan tahun 2025, kalau aku meyakini bahwa akan adanya kebangkitan seorang Satria Piningit dan Ratu Adil, karena di tahun penghujung 2024 ini ditandai fenomena alam yang berasal dari unsur laut, darat, dan udara yang posisi pergerakannya ini sangat merata sekali. Bahkan fenomena alam lain yang berada di wilayah kawasan Timur Tengah, yaitu khususnya Saudi Arabia, bahwasanya di sini kalau aku pribadi
akan adanya suatu kebangkitan massa di mana akan ada akhir zaman, di mana akan adanya perubahan dalam hal teknologi maupun akan adanya kemunduran zaman dari perilaku manusia. Sebenarnya yang dibilang akhir zaman adalah suatu adanya perubahan zaman ya, dimana dari masa peralihan zaman teknologi yang modern akan semakin modern. Musim hujan yang tinggi di bulan Desember sesungguhnya bukan datang tanpa sebab. Begitupun terjadinya perubahan iklim hingga cuaca ekstrim. Semua adalah sesmita akhir zaman yang bisa ditafsirkan sebagai peringatan untuk berhati-hati menjalani hari-hari. Sebab umumnya akhir zaman akan diiringi dengan banjir, air laut meluap, hingga segala rupa bencana. Aku bilang tahun 2025 adalah merupakan akhir zaman, di mana akhir zaman ini akan adanya fenomena alam seperti aku bilang dari unsur laut, udara, dan juga darat ya. Akan banyak musibah dan akan banyaknya kejadian fenomenal, bahkan seperti aku bilang sebelumnya akan ada hujan salju yang akan melanda wilayah Indonesia. Dan juga masih dengan lanjutan dari bencana yang sudah aku lihat ya sebelumnya di beberapa bulan sebelum kejadian, bahwa akhir bulan ini akan diwarnai dengan fenomena meluapnya air laut yang akan meluber dan hampir meratakan seluruh wilayah bagian Indonesia, dan genangan air tersebut akan merendam beberapa wilayah ataupun wilayah pedesaan. Lalu bagaimana dengan panggung hiburan? Benarkah akan banyak kasus menghebohkan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Begitulah, memang tidak semudah itu membayangkan apa saja yang akan terjadi di tahun depan, termasuk dari kehidupan para selebriti. Tapi Velin memberi gambaran bakal ada kejadian-kejadian menghebohkan di panggung maya. Suasana alam yang sedang tidak kondusif ikut pula mempengaruhi kondisi kebatinan kita semua. Dari sini, pengaruh sampai ke peruntungan artis-artis baru yang namanya bakal melambung. Selain itu, nama-nama populer yang sudah lama menjadi selebriti akan tergelincir oleh skandal yang diperbuat. Artis pria yang lama ini juga akan tertangkap kembali ya, dan juga inisialnya adalah F, kemudian ada inisial K, ada inisial S, ada inisial ini R ya, ada inisial M. Lumayan cukup banyak yang akan bersinar. Ada artis baru, pendatang baru ya, masih di F, ada L, ada masih artis lama, R juga. Tanda-tanda datangnya mara bahaya sudah nyata. Jadi hati-hati, bulan Desember ini akan menjadi titik balik semua kehidupan, termasuk munculnya peristiwa-peristiwa besar yang menakutkan. Tapi mudah-mudahan semua selamat dengan menyandarkan diri kepada Sang Ilahi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan
Was-Was.